Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah bifadlillahi wa rahmatihi wa ihsanih. Kita bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala yang segenap pujian hanya milik Allah yang mutlak, dengan limpahan nikmat karunia dan ihsannya. Kembali di sore Ahad pekan kedua ini kita dapat melanjutkan thalabul ilm yang mudah-mudahan amal ibadah kita pada sore hari ini, yaitu thalabul ilm, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab dipermudahnya langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabb. Kita pada sore hari ini masuk pada tanggal 1 Zulhijjah. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala muliakan. Dari 360 hari, 10 hari Allah pilih. Yang dari luasnya bumi yang terhampar, Allah memilih Makkah menjadi masjid terbaiknya, menjadi tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Madinah, kemudian Masjidil Aqsa dan tanah yang ada di sekitar Masjidil Aqsa diberkahi oleh Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Masjidil Aqsa yang Allah beri berkah, tanah-tanah yang ada di sekitarnya. Dari sekian banyak putra-putri Adam, Allah pilih 124 ribunya menjadi nabi. Dan Allah pilih dari 124 ribu nabi tersebut hanya 315 yang menjadi rasul. Dari 315 rasul, Allah pilih 5 ulul azmi minar rusul. Dari 5 ulul azmi minar rusul, Allah pilih 2 yang menjadi kekasihnya, Khalila Ar-Rahman, Nabiullah Ibrahim wa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari 2 kekasih Allah, Allah pilih 1 yang itu menjadi pemimpin seluruh manusia nanti di hari kiamat.
menjadi makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nabiyuna wa rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah Subhanahu wa taala yang mencipta, Allah Subhanahu wa taala yang memilih. La yus'alu amma yaf'al, dan Allah tidak ditanya apa yang Allah perbuat. Dan dari 12 bulan Allah memilih 4 bulan yang itu suci. Inna iddatash syuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Di hari Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit-langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan Allah yang suci. Jangan kalian zalimi diri kalian di 4 bulan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan 4 bulan suci tersebut, salasun mutawalliyat, 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, wa Muharram, dan Rajab, antara Jumada Tsani dan Sya'ban. Nah, Allah memilih dari 360 hari, 360 malam, Allah pilih ada 1 malam yang itu lebih baik daripada 1000 bulan. Malam Lailatul Qadr khairun min alfi syahr. Dan dari 360 hari tersebut, Allah pilih ada 10 hari terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. 10 hari terbaik secara mutlak, yaitu tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashr." Tidak ada hari-hari di mana amal saleh dikerjakan yang paling dicintainya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lebih baik daripada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, yang paling Allah cintai, maknanya yang paling afdolnya di sisi Allah. Demikian memaknainya. Yang paling dicintai oleh Allah berarti yang paling afdolnya di sisi Allah. Amalan yang paling afdol di sisi Allah untuk dikerjakan adalah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan, mengutamakan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini lain dengan hari-hari yang lain. Lain dengan hari-hari yang lain. Nah, qalu walal jihad ya Rasulullah. Sekalipun itu jihad ya Rasulullah, apabila dikerjakan di waktu lain selain 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, pun terkalahkan pahalanya dengan amal soleh apapun yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jawab Rasulullah, iya. Kecuali seorang mujahid yang dia keluar dengan jiwa dan hartanya dan tidak kembali kepada keluarganya satu. Dia meninggal syahid, ya, hartanya dia habiskan dalam jihadnya,
dia beli kudanya, beli pakaian perangnya, dia beli persenjataannya, dan dia wafat. Barulah mujahid yang seperti itu lebih afdal daripada seseorang yang melakukan amal soleh apapun di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Subhanallah. Dengan ini apa? Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul memudahkan seseorang untuk beramal. Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan seseorang untuk beramal. Apapun amalan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah lebih afdal daripada seorang mujahid yang dia kembali ke rumahnya, yang mengucapkan salam, yang menjawab salam, yang bersedekah, yang mengucapkan kalimat-kalimat thayyib baik, yang berzikir, yang membaca Quran, yang sholat rawatib, yang sholat sunnah. Itu lebih baik daripada mereka, pahalanya lebih tinggi daripada mereka yang berjihad dan kembali ke rumah mereka. Subhanallah. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Di sana ada khilaf, mana yang lebih afdal, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Yang dinukilkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah lebih baik daripada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dan 10 malam terakhir di bulan Ramadan lebih baik daripada 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah. Diulangi lagi, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah lebih baik dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dan 10 malam terakhir di bulan Ramadan lebih baik daripada 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah. Di sini Syekhul Islam Ibn Taimiyah membedakan antara siang dan malam. Karena malam di 10 malam terakhir di bulan Ramadan ada satu malam yang itu lebih baik daripada Lailatul Qadar. Itu lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Yang itu tidak ada di 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, ini perincian dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah di surat Al-Fajr, wal fajr wa layalin 'ashr. Demi waktu fajar, demi malam-malam pertama di bulan Dzulhijjah. Keutamaan hari mencakup malamnya. Keutamaan hari 10 hari pertama itu mencakup malamnya. Bahkan di sini Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah. Tafsir 10 malam yang dimaksud adalah 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah. Ini ditafsirkan oleh Abdullah ibn Abbas dan Abdullah ibn Umar, dua sahabat Nabi SAW yang dikenal dengan keilmuannya. Mereka menafsirkan sumpah dari yang Maha Agung untuk dengan sesuatu yang sangat agung juga. Tidak mungkin Allah bersumpah dengan yang itu biasa. Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang sangat agung di sisinya. Dan di sini Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah. Memiliki keutamaan yang itu tidak ada di malam-malam lain. Karena itu sebagian ulama pun mengatakan bahwasanya 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah itu lebih baik daripada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Sebagian ulama mengecualikan
Sebagian ulama mengecualikan satu malam yang ada di 10 malam terakhir di bulan Ramadan masih tetap lebih utama daripada malam-malam yang ada di 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah. Karena satu malam yaitu Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Ada juga pendapat ulama, sekalipun itu malam Lailatul Qadar, 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah itu lebih baik daripada malam Lailatul Qadar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahabbu ilallah, paling dicintai oleh Allah. Dan ini tidak berbatas. Nah, inilah pendapat-pendapat para ulama tentang 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah, dari keutamaannya, dari kemuliaannya, yang betul-betul para sahabat mereka memanfaatkan detik demi detik di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini untuk mereka beramal. Karena keutamaan 10 hari pertama, beramal di 10 hari pertama yang itu tidak ada di hari-hari yang lain. Anugerah Allah sampai sekarang kita masih diberi kesempatan untuk bisa beramal. Kita masih bisa menggerakkan kaki kita dan minta kita kemudahan dari Allah untuk tidak kita melangkah kaki kita kecuali ke tempat-tempat yang baik, untuk kita tidak menggerakkan tubuh kita kecuali untuk amal soleh. Kita minta dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermaksiat. Kita minta dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal soleh, untuk ibadah, terutama di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Yang seorang muslim dia harus tahu, dia bisa memanfaatkan detik demi detik yang dia lalui di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu dengan amalan-amalan terbaik. Disinilah keutamaan ilmu. Seseorang yang dia belajar ilmu agama, dia bisa membedakan mana amalan yang itu wajib, mana amalan yang itu sunnah, mana yang wajibnya fardu ain, mana yang wajibnya itu kifai, mana yang sunnahnya itu muakkadah, mana yang sunnahnya itu ghairu muakkadah. Nah, di sini kita kejar amalan terbaik di sisi Allah itu apa? Bisa kita mengerjakan amalan sunnah, bisa kita mengerjakan amalan wajib di waktu yang sama. Nah, seorang talibul ilm, seorang penuntut ilmu yang dia bisa membedakan hukum-hukum ibadah, dia akan cermat, dia akan memilah. Dalam waktu yang sama, dia bisa melakukan amalan yang itu wajib, dia bisa melakukan amalan yang itu sunnah. Tentunya dia pilih yang itu wajib, karena jauh lebih besar pahalanya daripada amalan sunnah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadits kursi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai' ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai' ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi. Dan tidaklah seorang hamba dia mendekatkan dirinya kepadaku, seorang hamba dia melakukan amalan-amalan, sesembahan-sesembahan untuk Allah, yang paling aku cintai darinya adalah apa yang aku wajibkan kepadanya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, amalan yang paling Allah cintai adalah amalan-amalan yang Allah wajibkan untuk seorang hamba, al-wajibat. Tentunya di sini dipilih amalan-amalan wajib, jangan sampai terkalahkan dengan amalan-amalan sunnah. Birrul walidain misalnya, berbakti kepada orang tua misalnya, jangan sampai terkalahkan dengan ibadah-ibadah sunnah.
Nafkah yang itu wajib jangan sampai terkalahkan dengan yang itu sunnah, sedekah sunnah, wakaf misalnya. Nah, amalan tadi berarti ya, yang terbaik dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini adalah al-wajibat, amalan-amalan wajib, amalan-amalan wajib. Dan yang paling puncak dari amalan atau ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah at-tauhid, adalah al-iman, al-imanu billah wa bir rasul, al-ikhlas wal mutaba'ah. Bagaimana keimanan seorang muslim terhadap rububiyah, uluhiyah, asma was sifat, keimanan seorang muslim atas Muhammadur Rasulullah, membenarkan apapun yang diberitakannya, melaksanakan apapun yang diperintahnya, menjauhi apapun yang dilarangnya, dan tidak beribadah kecuali sesuai dengan tuntunannya, itu tertanam betul dalam hati, terpatri betul dalam relung hati seorang muslim yang paling dalam. Bagaimana kekuatan cintanya, kekuatan takutnya, ikhlasnya, tawakalnya, dia perkuat, dia kokohkan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Ya. Bagaimana takut dia kepada Allah lebih daripada di hari-hari lain. Cinta dia kepada Allah lebih daripada hari-hari lain. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amalan yang paling afdal, Rasulullah menjawab al-imanu billah wa birrasul. Iman kepada Allah dan iman kepada Rasul, itu amalan yang paling afdal di sisi Allah. Kemudian yang berikutnya adalah salat wajib. Hadis Abdullah bin Mas'ud ketika beliau bertanya kepada Nabi SAW, ayyul amali ahabbu ilallah, amalan apa saja yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah SAW menjawab, as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Ya. Salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu sudah bersiap-siap kita sebelum masuk waktunya, sudah berwudu, tidak terluputkan takbiratul ihram, bahkan dia melakukan salat-salat sunnah sebelumnya. Ketika dia datang ke masjid, dia bisa melakukan 2 rakaat tahiyatul masjid, dia bisa melakukan 2 rakaat sunnah atau lebih, dia bisa melakukan qabliyah. Banyak amalan, banyak salat sunnah. Ya. Dan itu adalah persiapan. Sholat sunnah yang kita kerjakan adalah persiapan untuk kita sholat wajib, agar lebih bisa kita kumpulkan, fokuskan, konsentrasikan hati kita untuk bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Para salaf ada yang selama 40 tahun belum pernah mendengar azan kecuali sudah dalam keadaan berwudu. Ada yang mengatakan dalam 60 tahun terakhir belum pernah aku mendengar azan kecuali sudah dalam keadaan berwudu. Salat. Qultu tsumma ayun, kemudian Abdullah bin Mas'ud kembali bertanya, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Setelah salat apalagi amalan yang paling dicintai oleh Allah? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Ini amalan yang paling afdal, dicintai oleh Allah setelah tauhid, setelah salat. Berbakti kepada orang tua. Dia bisa melakukan amalan sunnah, dia bisa berbakti kepada orang tua. Apa yang harus dia dahulukan? Berbakti kepada kedua orang tua, karena itu hukumnya wajib. Nah, berbakti kepada orang tua, silahkan siapa yang mau menjawab, ya, amalan apa saja
yang bisa dilakukan oleh seseorang untuk orang tuanya yang sudah wafat. Tafadhol. Amalan dari seorang anak untuk orang tuanya yang sudah wafat. Silakan yang mau menjawab dibuka mikrofonnya, silakan. Yang mau menjawab. Ada beberapa amalan yang datang dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari seseorang yang masih hidup untuk orang tuanya yang sudah wafat. Nah, silakan. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh untuk orang tuanya. Baik, kalau itu adalah amalan si mayit ketika hidup. Kalau 3 yang disebutkan tadi oleh Abu Ubaidillah adalah amalan si mayit ketika dia masih hidup di dunia. Dia mengajarkan ilmu yang bermanfaat, ya, kemudian dia mengajarkan anaknya sehingga anaknya menjadi soleh, mendoakan orang tuanya ketika sudah wafat, ya. Kemudian sedekah jariyah, ketika dia hidup dia bersedekah, dia wakaf untuk masjid misalnya. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah amalan apa untuk seorang anak yang masih hidup sampai pahalanya kepada mereka yang sudah meninggal, terutama orang tua. Ustaz. Nah, silakan. Menyambung hubungan dengan orang yang dicintai oleh ayahnya atau ibunya. Baik. Kemudian Baru itu ya Ustaz. cuman 1. Jazakallah khair. Fadal, masih ada 3 lagi. Silakan. Baik, untuk menyingkat waktu ya. Yang pertama adalah doa. Ya, yang pertama adalah doa. Tadi oleh Abu Ubaidillah disebut doa anak soleh untuk orang tuanya. Jadi doa orang yang masih hidup untuk orang tua yang sudah meninggal sampai pahalanya. Nah, dan juga doa orang yang masih hidup untuk saudara-saudaranya kaum muslimin yang masih hidup atau yang sudah meninggal, yang datang kemudian sekalipun. Ya. Ini yang pertama doa. Kemudian yang kedua adalah sedekah. Ya Rasulullah, inna ummi matat. Dalam riwayat iftalatat nafsuha. Ya Rasulullah, ibuku sudah wafat. Andaikan dia hidup, dia akan bersedekah. Apakah sampai sedekah yang aku niatkan atas niatan ibu? Kata Rasulullah, sampai. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, ya Rasulullah, ibuku wafat dan aku tidak ada di sampingnya. Apakah sampai sedekah yang aku niatkan atas niatan ibuku? Sampai, kata Rasulullah SAW. Sedekah bisa ya sampai untuk mereka yang sudah wafat. Ya. Sedekah ini umum, banyak. Ada yang sedekah bentuknya bagi-bagi makanan. Ya, ada juga wakaf, bentuknya bisa sedekah jariyah dari seorang anak. Dia beli 1 sak semen untuk masjid yang sedang dibangun. Dia niatkan untuk ibu yang sudah meninggal atau ayah yang sudah meninggal. Namanya sedekah jariyah. Nah, kemudian yang ketiga adalah haji atau umrah. Menghajikan orang tua yang sudah wafat. Menghajikan atau mengumrahkan. Kemudian yang keempat adalah tadi yang disebutkan oleh
Abu Faiqah, ya, yaitu menyambung silaturahim kepada kerabat ibu, kerabat bapak yang sudah wafat, tetangga-tetangga mereka, teman-teman mereka, seperti yang dilakukan oleh Abdullah ibn Umar ibn Khattab ketika beliau berbuat baik kepada teman Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan seperti itulah cara berbakti kepada orang tua yang sudah wafat. Nah, ya, jadi 4 amalan. Yang pertama adalah doa, yang kedua sedekah, yang ketiga haji atau umrah, yang keempat adalah berbuat baik kepada kerabat orang tua yang sudah wafat, tetangga, teman-teman mereka. Nah, masih bisa berbakti kepada orang tua sekalipun mereka sudah wafat. Ya. Dan ini amalan terbaik untuk dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Dia mau bagi-bagi makanan atas niatan orang tua yang sudah meninggal, dia mau wakaf ke masjid, ke madrasah yang dimanfaatkan ibadah oleh kaum muslimin untuk orang tua yang sudah wafat, walaupun itu 1 sak semen, walaupun itu 1 biji bata. Nah, berbakti pada orang tua. Kemudian yang berikutnya dari amalan-amalan yang itu wajib, seperti berbuat baik kepada tetangga, ya, memuliakan tamu, menjawab salam, dan hukum-hukum yang itu wajib, fardu ain. Dan setelah itu yang hukumnya fardu kifai. Setelah itu yang hukumnya fardu kifai, seperti sholat jenazah, itu lebih besar pahalanya daripada yang hukumnya sunnah muakkadah. Ya. Kemudian melakukan amalan-amalan yang itu sunnah muakkadah. Yang itu sunnah muakkadah. Ya, seperti sholat rawatib, qiyamul lail, sholat duha. Baik. Sholat sunnah yang terbaik itu sholat apa? Silakan yang menjawab. Sholat sunnah yang terbaik. Qiyamul lail, Ustaz. Qiyamul lail, masyaallah, jazakumullah khairan. Nah, mana yang lebih afdal dengan 2 rakaat sunnah fajar? Qiyamul lail tetap, Ustaz. Nah, qiyamul lail, jazakumullah khairan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram wa afdhalus shalah ba'da al-maktubah qiyamul lail. Seutama-utama salat, seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Di bulan Muharram nanti setelah Dzulhijjah ini, puasa yang terbaik dilakukan adalah di bulan Muharram. Kalau dia lakukan jenis puasa yang terbaiknya, yaitu jenis puasa sunnah terbaiknya, yaitu puasa Daud. Dia kerjakan puasa Daud di bulan Muharram, berlipat lagi kebaikannya. Dan sebaik-baik sholat setelah sholat 5 waktu adalah qiyamul lail. Kata Rasulullah SAW, berdiri tegak sholat untuk di waktu malam, ya, sholat tahajud. Dan itu lebih afdal daripada 2 rakaat sunnah fajar. Dan itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya. Nah, sholat duha, 2 rakaat, sholat rawatib, 2 rakaat qobliyah subuh, 2 rakaat atau 4 rakaat qobliyah zuhur, 2 rakaat atau 4 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah isya. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga sholat rawatib sampai ketika beliau tersibukkan untuk menjamu tamu, datang utusan dari Abdul Qais, dari Rabi'ah,
beliau tersibukkan sehingga tidak sempat untuk melakukan 2 rakaat atau 4 rakaat sunnah ba'da zuhur, beliau qada setelah asar. Ya, saking Rasulullah SAW menjaga sholat rawatib tersebut, beliau qada ke ba'dal asar. Dan apabila Rasulullah SAW tertidur atau sakit beliau di waktu malam sehingga tidak bisa qiyamul lail, beliau qada di waktu siangnya, ya, di waktu duha beliau qada menjadi 12 rakaat. Ya. Ini salat sunnah muakkadah. Kemudian sedekahnya, wakafnya. Kata Rasulullah SAW, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Jauhilah oleh kalian api neraka walaupun hanya dengan sepotong kurma. Ya, bukan 1 butir, sepotong, setengah butir kurma. Jauhi api neraka walaupun dengan setengah butir kurma. Fa in lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Andaikan dia tidak punya setengah butir kurma, maka jauhilah api neraka walaupun dengan ucapan-ucapan yang baik. Ucapan yang baik. Kata Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di, guru dari Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih bin Utsaimin, beliau berkata, di antara amalan yang bisa menyelamatkan seseorang dari api neraka adalah adalah al-ihsanu ilal khalq, adalah berbuat baik kepada makhluk, baik itu dengan harta atau dengan ucapan-ucapan yang baik. Berbuat baik dengan harta, sedekah, hadiah, ya, wakaf, atau dengan ucapan yang baik, ya, kata-kata yang santun, yang lembut, yang tidak menyakitkan atau yang tidak menyakiti saudaranya, tetangganya. Nah, dan amalan-amalan lain. Yang jelas sedekah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini berbeda dengan sedekah di hari-hari lain. Ketika Rasulullah SAW ditanya, ayat islami afdal ya Rasulullah, Islam apa yang paling afdal ya Rasulullah? Beliau menjawab, tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau bagi-bagi makanan. Ini Islam yang paling afdal, bagi-bagi makanan, apa yang kita punya, apa yang kita bisa. Ya, nasi bungkus isinya telur, ya, untuk sarapan, untuk makan siang, untuk makan malam orang. Ini Islam yang paling baik, kata Rasulullah SAW. Atau dia berbagi air minum. Di antara sedekah yang paling utama adalah berbagi air minum. Wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif, dan kau berbagi-bagi makanan kepada orang yang kau kenal, dan kau mengucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan kepada orang yang tidak kau kenal. Ucapkan salam, sebar salam, tebar salam. Assalamualaikum. Ya, menjadi sebab terjalin cinta kasih di kalangan kaum muslimin dengan seseorang dia menyebarkan salam. Baik. Di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, bahkan sebagian ulama diantaranya, yaitu Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan sebaik-baik mengqadha puasa Ramadan yang tertinggal, ya, sebaik-baik puasa Ramadan, ketika Ramadan ada puasa yang tidak dia kerjakan karena udzur, entah itu safar, atau itu sakit, atau ibu yang menyusui, atau ibu yang hamil, maka kerjakanlah di 8 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Tadi, puasa qadha hukumnya wajib, dikerjakan di 8 hari pertama di bulan Dzulhijjah, dia mendapatkan keutamaan lebih. Nah, puasa qadha di 8 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, dan di antara amalan-amalan yang paling baik
untuk dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah nasyrul ilm, talabul ilm wa nashruha, talabul ilmi wa nashruha. Dia belajar ilmu agama dan dia sebarkan ilmu agama tersebut. Belajar ilmu agama, meraih warisan para nabi. Keutamaan seorang alim jauh bandingannya dengan 1000 abid. Bagaikan bulan purnama dengan cahaya bintang. Ya. Belajar keutamaan. Nah, kita sering mendengarlah keutamaan-keutamaan ilmu, ya. Itu dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, kemudian disebarkan ilmu. Abdullah ibn Mubarak, ulama besar, beliau ditanya, "Ya Imam, andaikan engkau wafat besok, apa yang akan kau lakukan sekarang?" Wahai Imam, andaikan engkau wafat besok, apa yang akan kau lakukan sekarang? Abdullah ibn Mubarak berkata, "Nashrul ilm." Aku akan melakukan nashrul ilm, yaitu menyebarkan ilmu. Aku sudah wafat, mudah-mudahan ilmuku masih bisa diamalkan oleh kaum muslimin. Terlebih sekarang dengan dimudahkannya kita dengan media-media, ya, kita manfaatkan itu semua untuk mengingatkan kaum muslimin pentingnya mereka untuk jujur, untuk sholat, untuk baca Quran, untuk berzikir. Ya. Kita ingatkan mereka tentang bahaya-bahaya riba, zina, khamr, tato, dan yang sebagainya. Berdakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Ucapan mana lagi yang lebih baik daripada seseorang yang dia menyuruh orang-orang ke jalan Allah, dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Ya. Semaksimal mungkin kita bisa menyampaikan kebaikan dan kita bisa beramar ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Nah, taib. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, fa'akthiru minat takbiri wat tahlili wat tahmid. Perbanyaklah oleh kalian takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Perbanyak oleh kalian takbir, ucapan Allahu Akbar, tahlil, ucapan la ilaha illallah, tahmid, ucapan alhamdulillah. Banyak berzikir. Ya. Dan di antara zikir yang terbaik juga adalah qiraatul Quran, membaca Quran. Kalau bisa selesai 2 kali khatam 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Tidak bisa 1 kali khatam. Ya, 3 juz dibaca setiap hari, maka 1 kali khatam. Nah, kemudian di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ada tanggal 9 Dzulhijjah. Tanggal 9 Dzulhijjah adalah hari Arafah, yang sebagian ulama mengatakan hari terbaik di dalam Islam, ada yang mengatakan pula hari terbaik dalam Islam dalam 1 tahun adalah hari Id Adha, ya, hari di mana dilakukan Id, penyembelihan, tanggal 10 Dzulhijjah, Yaumun Nahr. Disyariatkan untuk mereka yang tidak haji agar berpuasa, tergugurkan dosa-dosa 1 tahun sebelum dan 1 tahun setelah. Hari Arafah adalah hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan hamba-hambanya dari neraka terbanyaknya. Ya. Hari terbanyak Allah membebaskan
orang-orang dari api neraka. Hari Arafah, hari di mana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Kalau malam di setiap sepertiga malam terakhir. Kalau hari itu hanya di hari Arafah Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala berbangga-bangga di hadapan malaikatnya, "Unzuru ila ibadi atauni syu'san ghubra." Lihatlah kepada hamba-hambaku, mereka datang kepadaku dalam keadaan rambut mereka kusut, ya, baju mereka lusuh. Mereka meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berbangga-bangga di hadapan malaikat. Andaikan bulan Ramadan 1 bulan, setiap malamnya Allah memerdekakan hamba-hambanya dari neraka, dan yang terbanyak yang Allah merdekakan dari api neraka adalah di hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Maka perbanyak kita untuk beristighfar, untuk bertobat, dan memperbanyak zikir terbaik, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebagaimana hadis Nabi SAW, zikir terbaik, ya, doa terbaik para nabi adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian pada tanggal 10-nya ada Idul Adha, hari raya bagi kaum muslimin yang diharamkan bagi seorang muslim untuk berpuasa di tanggal 10 Dzulhijjah. Wajib seorang muslim untuk dia berbahagia, dia senang, dia sambut hari tersebut, dia besarkan hari tersebut, dia memakai pakaian terbaiknya, ya, membesarkan hari raya adalah membesarkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, yang di sana yang itu tidak dilakukan di waktu lain, hanya dilakukan pada tanggal 10, 11, 12, 13, yaitu ibadah al-udhiyah, kurban. Nah, dan ini diantara yang akan kita bahas sebenarnya, yaitu fikih al-udhiyah. Dikatakan al-udhiyah karena penyelenggaraan ibadah menyembelih hewan kurban dilakukan di waktu duha. Secara istilah, al-udhiyah adalah ibadah mencurahkan darah yang dilakukan oleh seorang hamba untuk Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah. Dia sembelih hewan kurban, dari itu unta atau sapi atau domba atau kambing, di tanggal 10 atau 11, 12, 13. Nah, dan hikmah dari al-udhiyah adalah yang pertama, bentuk seorang hamba bertaqarrub kepada Allah. Ya. Bentuk seorang hamba dia bertaqarrub kepada Allah, menunaikan firman Allah, fasholli li rabbika wanhar, salatlah engkau ya Muhammad untuk Rabbmu, dan menyembelihlah ya Muhammad engkau untuk Rabb. Kemudian yang kedua adalah bentuk syukur seorang hamba kepada Allah atas banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tidak mungkin ada lisan manusia yang bisa menghitung berapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari, apalagi sepanjang tahun, apalagi sepanjang hidup dia. Maka bersyukurlah. Di antara bentuk syukurnya adalah dengan dia berkurban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dianugerahkan Al-Kautsar oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Kautsar adalah nahrun fil jannah, sungai di surga. Ya. Sebagian ulama tafsir mengatakan Al-Kautsar lebih daripada itu. Al-Kautsar diambil dari katsir, nikmat yang melimpah banyak kepada Rasulullah SAW. Di antaranya adalah an-nubuwah, ar-risalah, kenabian, kerasulan, Al-Quran, Quran, ilmu, dan yang lainnya.
melimpah nikmat Allah untuk Nabi Muhammad SAW untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah engkau ya Muhammad dan menyembelihlah engkau ya Muhammad untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita, banyak nikmat Allah, nikmat tauhid, nikmat puncak yang Allah berikan untuk kita. Nikmatus sunnah, nikmat besar yang Allah berikan untuk kita. Kita balas, kita bersyukur kepada Allah dengan kita berkurban. Yang ketiga adalah mengamalkan syariat nusuk. Walikulli ummatin ja'alna mansakan hum nasikuh, dan kami jadikan setiap umat itu ada ibadah nusuknya. Tapi hanya Islam sampai sekarang ini yang masih melaksanakan ibadah menyembelih. Mana pengikut Nabi Musa, mana pengikut Nabi Isa. Ya. Walhamdulillah. Kemudian yang ketiga adalah membesarkan syiar-syiar Allah. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah, dan budn, hewan kurban, unta diantaranya kami jadikan itu termasuk dari syiar-syiar Allah. Penyembelihan untuk kurban dijadikan syiar-syiar Allah. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum, dan pula untuk meraih ketakwaan. Hikmah kurban adalah untuk meraih ketakwaan. Tidak sampai kepada Allah daging hewan kurban kalian, darah hewan kurban kalian. Yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian. Dengan berkurban ada ketakwaan pada hati seseorang. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub, dan siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah maka itu termasuk dari ketakwaan hati. Dan menghidupkan sunnah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa fadainahu bidzibhin azim wa tarakna alaihi fil akhirin. Ya, bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika mau menyembelih putra beliau Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Allah ganti dengan sesembelihan yang sangat agung, dan Allah jadikan kemudian itu syariat untuk orang-orang setelah Nabi Ibrahim. Ya. Ini hikmah. Dan itu apa hukumnya? Ya. Kurban itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah, ya, bagi yang memiliki kelapangan. Bahkan sebagian ulama diantaranya riwayat dari Imam Ahmad hukumnya wajib bagi yang memiliki kelapangan. Ada lebih dari hartanya, ya, dari dia memberi nafkah untuk keluarganya, ada lebih. Maka harta yang lebih tersebut dijadikan untuk dia membeli hewan kurban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau yang bukan orang kaya raya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau termasuk miskin. Tetapi ketika datang hari Id, ya, Idul Adha, beliau persiapkan untuk melakukan ibadah kurban udhiyah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membeli 2 ekor domba besar. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhaha bi kabshaini amlahaini aqranain dhabahahuma bi yadihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih 2 ekor domba besar yang bertanduk besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih keduanya dengan tangan beliau. Beliau mengucapkan bismillah dan beliau bertakbir ketika menyembelih. Ya. Nah,
Kemudian hewan apa saja yang boleh dijadikan untuk kurban? Hanya 3 jenis. Yang pertama adalah unta, yang kedua sapi, yang ketiga domba atau kambing. Tidak datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat mereka berkurban dengan selain 3 jenis binatang ini, dengan kuda misalnya, atau himar wahsyi. Himar wahsyi itu keledai liar, kuda zebra misalnya. Ya, kuda zebra halal dimakan dulu di zaman Nabi, kuda dimakan di zaman Nabi. Ayam ada di zaman Nabi. Ayam ada di zaman Nabi. Ya. Dan tidak dinukilkan satupun dari sahabat mereka berkurban dengan hewan-hewan tadi. Hanya dari 3 jenis hewan ternak. Ya, unta, sapi, kambing atau domba. Nah, dan hukumnya boleh 1 ekor domba dia niatkan atas nama dia atau dia niatkan untuk dari dia dan keluarga dia. Hadis Abu Ayyub Al-Ansari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kana ar-rajulu fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudhi bisya'anhu wa an ahli baitihi fayakuluna wa yut'imun. Seseorang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan seekor kambing atas niatan dia dan keluarga dia. Dia makan daging kurbannya dan dia beri makan orang-orang dari daging kurban tersebut. Disedekahkan. Nah, dan boleh. Jadi tetap ya, yang namanya domba tetap 1 ekor domba untuk 1 orang. Nah, 1 orang ini dia niatkan pula untuk seluruh keluarganya, anak-anaknya, istri-istrinya, ya. Sedangkan 1 ekor 1 ekor sapi, 1 ekor unta itu boleh bersaham maksimal 7 orang. Kalau 3 orang gimana? Boleh, lebih baik lagi. Kalau 2 orang gimana? Tidak mengapa. 1 orang ahsan. Ya, dia beli 1 ekor sapi untuk diri dia sendiri. 1 ekor sapi, unta dia sendiri. Jadi kalau misalnya kurang dari 7 tidak mengapa. Bahkan di awal-awal Islam ketika keadaan kaum muslimin susah, 1 ekor unta boleh bersaham berserikat 10 orang. Ya. Nah, kemudian syarat pada hewan kurban tersebut, yang pertama haruslah musinnah, haruslah sudah cukup umurnya. Nah, cukup umurnya, musinnah kalau unta itu 5 tahun ke atas, sudah berumur 5 tahun ke atas. Yang 4 tahun, 3 tahun nggak sah dijadikan hewan kurban. Sapi harus 2 tahun ke atas. Sebelum 2 tahun ke atas tidak boleh, tidak sah dijadikan hewan kurban. Yang ketiga, kambing atau domba 1 tahun ke atas. Khusus untuk domba boleh di bawah 1 tahun. Apabila sudah pohel atau punglak, ya, atau lepas gigi seri bagian depan kedua-duanya, biasanya di umur 8 bulan atau 10 bulan, maka sudah boleh. Ulama Hanabilah membolehkan untuk anak domba yang berumur 6 bulan dijadikan hewan kurban. Ya. Hadis kata Rasulullah SAW, la tadbahu illa musinnah illa ayya'sira alaikum fatadbahu jad'atan min ad-dha'n. Jangan kalian menyembelih kecuali yang sudah musinnah, yang sudah cukup umur. Kecuali kalian dalam keadaan sulit, maka sembelihlah jad'atan min ad-dha'n, anak kambing betina dari domba. Anak domba, afwan, bukan kambing ya, domba. Kalau kambing harus 1 tahun ke atas. Beda kambing dengan domba. Domba bulunya gimbal, kalau kambing yang ada jenggotnya, kemudian ya kambing kacang lah, embek. Kalau di Sunda embek. Ya. Kalau domba yang tanduknya besar. Nah, itu boleh. Bagi ulama Hanabilah 6 bulan, ada yang mengatakan 7 bulan.
Ulama Syafi'iyah boleh di bawah 1 tahun apabila sudah hel atau punglak tadi sudah biasanya umur 10 bulan sudah boleh menjadikan hewan kurban. Yang betina boleh. Rasulullah sallallahu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Uqbah bin Amir beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah asabani jadha." Qala dhuhi bih. Ya Rasulullah, aku punya jadha, anak domba. Kata Rasulullah SAW, sembelihlah dengan anak domba tersebut. Nah, kata Uqbah bin Amir, "Dhahaina ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bijad'in min ad-dha'n." Kami di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih anak domba. Ya. Ini bagi yang sulit. Tidak boleh, misalnya dia mempunyai kelapangan harta, dia sembelih anak domba, nggak boleh. Minimal yang sudah 1 tahun tadi, walaupun betina. Ya kalau jantan yang sudah 1 tahun harganya sampai 2 juta, sampai 2,5 juta. Yang betina 1 tahun paling harganya 1 juta, setengahnya. Ya setengahnya. Baik. Ini dari sisi umur, syarat binatang atau hewan kurban dari sisi umur. Kemudian dari sisi fisiknya, haruslah yang selamat dari cacat, yang tidak cacat. Apa cacat? Pada hewan yang itu tidak bisa dijadikan hewan kurban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata dari hadis Bara ibn Azib, Rasulullah SAW bersabda, "Arba'la tujzi fil adahi." Ya, 4 cacat yang itu tidak sah dijadikan hewan kurban. Al-awra al-bayyinu auruha, yang buta, yang jelas butanya, walaupun sebelah, pecak, 1 matanya buta, 1 lagi bisa melihat, tidak boleh dijadikan hewan kurban, apalagi yang dua-duanya buta. Ya, terlihat jelas matanya, mungkin kelopak matanya menutup, tidak terbuka, atau matanya putih atau abu, buta, kelihatan jelas, seperti ini tidak boleh dijadikan hewan kurban, walaupun sebelah matanya yang seperti itu. Yang kedua adalah al-maridah al-bayyinu maraduha, yang sakit, yang jelas sekali sakitnya. Sakit pada binatang, dia duduk terus, dia nggak mau makan, keluar cairan dari mulutnya, dari hidungnya. Nah, yang seperti ini tidak boleh dijadikan hewan kurban. Wal arja al-bayyinu arjuha, yang pincang, yang jelas sekali pincangnya, apalagi yang potong, tidak punya kaki. Ya. 1 saja kakinya pincang, jalannya tertatih-tatih seperti itu, tidak boleh jadikan hewan kurban. Ya, menurunkan sapinya atau untanya atau kambingnya dari mobil, terpleset, patah kakinya, nggak boleh jadi hewan kurban. Nah, wal ajfa allati la tunqi, wal ajfa allati la tunqi, yang kurus kering, yang tidak ada daging, tidak boleh dijadikan hewan kurban. Yang tidak ada dagingnya, yang kurus, tulangnya nonjol semuanya. Nah, yang seperti ini tidak boleh dijadikan hewan kurban. Baik. Untuk waktu penyembelihan dimulai sejak selesai sholat Id, ya, atau misalnya di sebagian daerah tidak ada sholat Id, maka disebutkan oleh para ulama masalah ini. Maka waktunya adalah ketika matahari sudah tinggi, ya. Setelah 10 menit atau 15 menit matahari terbit dari ufuk timur, ya, diperkirakan seseorang itu sholat 2 rakaat, setelah itu boleh dia untuk berkurban. Ya, kurang lebih jam 6:30 itu sudah boleh untuk berkurban. Kalau di sana tidak ada sholat Id berjamaah. Kalau ada sholat Id berjamaah, dia waktu berkurbannya adalah setelah sholat Id. Dia tidak dengar khutbah Id, dia langsung mau menyembelih hewan kurbannya, sah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shalla salatana wa nasaka nusukana faqad asaba nusuk." Siapa yang dia sudah sholat bersama kami, kemudian dia menyembelih, maka dia telah mendapatkan ibadah nusuk, sah kurbannya. Hukum mendengar khutbah Id sunnah, hukum sholat Id wajib, hukum sholat Id wajib. Sampai Rasulullah SAW memerintahkan wanita yang haid sekalipun untuk mendatangi musalla Id, sekalipun mereka tidak sholat. Ya, Rasulullah SAW memerintahkan untuk para gadis, mereka yang pemalu, untuk keluar ke musalla Id. Ya, hadis Ummu Hani, hukum sholat Id wajib,
Hukum mendengar khutbah Id sunnah mustahabbah. Dan dilakukan penyembelihan itu setelah sholat. Ya. Kalau dia lakukan setelah khutbah, afdal. Dia dengarkan khutbah Id terlebih dahulu. Lebih banyak pahalanya. Wa man dzabaha qabla yusalli falyu'id makanahu ukhra. Dan siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka dia harus mengganti dengan hewan kurban yang lain. Ya. Rasulullah SAW mengingatkan di khutbah Id beliau sebagian hukum-hukum kurban. Beliau sebutkan waktunya setelah sholat, man shalla sholatana wa nasaka nusukana faqad asaba nusuk. Siapa yang dia sudah sholat bersama kami dan dia melakukan menyembelih, maka dia telah mendapatkan ibadah menyembelih. Dan siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka ganti dengan hewan kurban yang lain. Ya, ganti. Sampai kapan waktu penyembelihan tersebut? Apakah malam hari boleh? Boleh. Ya. Sampai tanggal 13 Maghrib. Sampai tanggal 13 Maghrib. Hari tasyrik. Kata Rasulullah SAW, kullu ayyamit tasyrik rabhun. Semua hari-hari tasyrik itu hari menyembelih. Nah, ini untuk waktu penyembelihan. Ya. Yang menyembelih sebelum salat Id tidak sah sekalipun ada niatan baik ikhlas untuk Allah, niatannya kurban untuk dia bagi-bagi ke orang-orang miskin, tetangga-tetangganya agar mereka senang pulang sholat sudah ada daging di rumah mereka. Tidak sah itu menjadi hewan kurban. Itu terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat yang bernama Abu Burdah bin Niyar. Beliau ingin berbuat baik, menyenangkan tetangga-tetangga beliau yang kurang. Ya, beliau sembelih hewan kurban beliau sebelum sholat Id. Ya, beliau bagi-bagikan kepada tetangga-tetangga beliau. Kata Rasulullah SAW, syatuka syatul lahm, ya, kambing yang kau sembelih hanyalah kambing pedaging biasa, nggak ada nilai kurbannya. Nah, kemudian yang berikutnya, untuk daging kurban disunnahkan untuk dimakan sebagian oleh orang yang berkurban, sebagian lain dia sedekahkan atau dia hadiahkan, sebagian lain dia simpan. Ya, dia simpan. Kata Rasulullah SAW, kulu wa tasaddaqu waddakhir. Makan oleh kalian dan bersedekahlah dan simpanlah. Dalam riwayat yang lain, kulu waddakhiru wa at'imu. Makan oleh kalian, simpan oleh kalian, dan beri makan orang lain, ya, dari hewan kurban tersebut. Karena itu keliru. Mereka yang mengatakan bahwasanya orang yang berkurban tidak boleh memakan daging hewan kurbannya sendiri, yang seperti ini keliru. Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan, bahkan fakulu minha, makanlah oleh kalian dari hewan kurban dari daging hewan kurban tersebut. Allah sebut di surat Al-Hajj, fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir, makanlah oleh kalian dari hewan kurban kalian dan beri makanlah orang ba'is yang fakir, orang yang susah, orang yang fakir, kasih makan oleh kalian. Ya, perintah. Jadi ucapan siapapun kalau itu menyelisihi Al-Qur'an dan Sunnah jangan dilihat. Ya. Nah, boleh disimpan. Gimana kalau sampai nyimpannya setahun? Ada mungkin freezernya bagus kali ya. Dia simpan sampai setahun, 2 tahun. Nah, ya itu terserah dia. Yang jelas sebagian dia makan, sebagian lagi dia sedekahkan, dia hadiahkan, seperti itu. Kemudian bagi yang sudah siap untuk berkurban dari kemarin, ya, hari Sabtu kemarin tanggal 29 Dzulqa'dah sebelum maghrib, dia sudah potong kuku, cukur rambut, cukur kumis, ya, karena ketika masuk tanggal 1 Dzulhijjah kemarin maghrib berarti,
Ya, maghrib ini kita akan memasuki tanggal 2 Dzulhijjah. Kemarin maghrib tidak boleh lagi untuk cukur kumis, tidak boleh lagi untuk potong kuku, cukur rambut. Hukumnya makruh, tidak sampai tingkatan haram tidak, tetapi ini adalah syiar Islam. Nah, harus ditunaikan. Ya. Kemudian ya, ketika menyembelih wajib untuk menyebut bismillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala taqulu mimma lam yadhkur wala taqulu mimma lam yadhkur ismullahi alaihi wa innahu lafisq. Jangan kalian makan binatang yang disembelih tanpa disebut nama Allah sebelumnya. Ya, dan itu adalah termasuk dari suatu kefasikan. Tadi disebutkan hadis bahwasanya Rasulullah SAW beliau menyembelih dengan menyebut nama Allah dan bertakbir. Ya, kemudian beliau pula mengatakan Allahumma hadza minni walak, Allahumma hadza minka walak, bismillah, Allahu akbar, Allahumma hadza minka walak, ya Allahumma taqabbal minni wa min ahli baiti. Ya, dengan menyebut namamu ya Allah, Allahu akbar, kemudian ya Allah, hewan ini darimu dan untukmu ya Allah, terimalah ini dariku dan dari keluarga. Nah, alat menyembelih tidak boleh terbuat dari tulang atau dari kuku. Ya. Semua alat menyembelih dari kaca, dari bambu, dari batu, dari besi, ya, hukumnya boleh. Apabila terbuat dari tulang atau dari kuku, maka itu menjadi bangkai. Nah, apa hukum sesembelihan ahlul kitab? Boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum," dan makanan ahlul kitab halal untuk kalian. Makanan yang dimaksud di sini adalah dzabaih. Sesembelihan ahlul kitab halal untuk kalian. Nah. Baik, alhamdulillah ini sepintas tentang fikih al-udhiyah, ya, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.